Setelah era The Beatles, tidak ada musisi yang tidak terinspirasi oleh The Beatles. Setidaknya pernyataan itu sudah berulang kali dilontarkan oleh musisi yang juga terpengaruh oleh band yang beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. The Beatles juga dianggap sebagai grup musik yang paling bertanggung jawab atas munculnya band-band lain setelah era mereka. Salah seorang musisi besar yaitu David Foster juga menyatakan hal yang sama. Dalam beberapa kesempatan, David Foster yang pernah menggelar konser di Indonesia itu pernah mengatakan bahwa setelah era The Beatles tidak ada musisi yang tidak terpengaruh oleh band asal Liverpool yang juga berpengaruh terhadap revolusi sosial budaya pada era 60-an itu. Selain David Foster, tentunya publik sudah tahu bahwa The Beatles di sepanjang karirnya sudah memainkan dasar-dasar musik modern era sekarang. Sehingga musisi modern saat ini banyak yang meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh John Lennon CS melalui eksperimen musik yang sudah mereka lakukan. Band dengan penjualan lebih dari 1 miliar kaset dan CD di seluruh dunia ini juga mempengaruhi jenis-jenis musik seperti pop, rock and roll, power pop, Britpop, hard rock, folk rock, blues, heavy metal, psychedelic, crowd rock, hingga techno musik. Selain itu, Beatles juga merupakan musisi pertama yang bereksperimen dengan memadukan antara musik tradisional India dengan musik barat, yang mana hal ini juga diikuti oleh musisi-musisi berikutnya setelah era Beatles, seperti Led Zeppelin, Aerosmith, U2, Bon Jovi, dan Oasis. Kemunculan Beatles pada awal 60-an dan kesuksesan mereka di negeri Paman Sam membuat band lain juga ingin menjadi seperti Beatles. Bahkan, band sebesar The Rolling Stones juga terpengaruh oleh The Beatles. Hal ini juga karena keduanya merupakan sahabat dekat. Bahkan, John Lennon pernah memberikan lagu yang berjudul I Wanna Be Your Man untuk dinyanyikan oleh Mick Jagger. Padahal, lagu tersebut hanya lagu keempat yang dinyanyikan oleh drummer mereka, yaitu Ringo Starr. Oleh Mick Jagger CS, lagu ini diaransemen ulang dengan gaya yang tidak jauh berbeda seperti aransemen aslinya. Hasilnya tentu saja tidak dapat dianggap remeh, dan sejak saat itu Rolling Stone secara perlahan dapat mengikuti jejak The Beatles dan masih bertahan eksistensinya sampai saat ini. Band legendaris lainnya yang juga bisa dikatakan terpengaruh Beatles adalah Queen. Selain terinfluence dari Jimi Hendrix dan Led Zeppelin, Freddie Mercury CS juga sangat terpengaruh oleh Beatles. Kemudian pada era 80-an, band asal Irlandia U2 secara terang-terangan mengikuti atau mengaku terinfluence oleh Beatles. Para personal U2 merupakan fans berat dan kerap mengcover beberapa lagu Beatles pada saat konser. Beberapa lagu seperti In My Life, Helter Skelter, All You Need Is Love, dan Rain pernah dinyanyikan ulang oleh U2 saat konser. Bahkan, Bono U2 juga beberapa kali membuat konser besar yang khusus didedikasikan untuk Beatles dan mendiang John Lennon. Kemudian sebuah band asal Manchester, Inggris yang muncul pada tahun 1994 melalui albumnya, album Definitely Maybe, yang kerap menjadi sorotan media juga begitu mengidolakan Beatles. Siapa lagi kalau bukan Oasis? Selain karena memang memiliki kualitas bagus dan kerap mengumbar pernyataan kontroversial di media massa, band yang dipimpin Liam Gallagher dan Noel Gallagher ini sangat terpengaruh oleh Beatles. Bahkan Gallagher bersaudara ini mengklaim akan memuja Beatles sampai kapanpun dan tidak akan tergoyahkan. Sejumlah media pun sontak menyebut band Britpop asal Manchester ini merupakan anak langsung dari Beatles. Lagu Beatles yang sering di-cover oleh Oasis adalah I Am The Walrus, karya John Lennon yang terdapat pada album Magical Mystery Tour 1967. Lagu ini biasanya menjadi lagu pamungkas Oasis di saat konser. Sampai banyak yang berpendapat bahwa lagu ini justru lebih cocok dibawakan oleh Oasis daripada Beatles sendiri. Inilah bagian dari kejeniusan John Lennon yang menciptakan musik dengan dasar alternatif rock pada 1967, yang mana jauh sebelum Oasis muncul ke permukaan. Saat di-cover oleh Oasis, lagu ini tidak terdengar seperti lagu yang diciptakan pada 1967. Lagu ini benar-benar seperti diciptakan pada dekade 90-an. Di era 90-an tidak hanya Oasis saja. Beberapa tahun sebelum Oasis lahir ke dunia musik,
Kurt Cobain sudah membuat sebuah lagu yang terinspirasi dari album The Beatles. Lagu tersebut adalah About a Girl. Lagu ini dibuat setelah Kurt mendengar album Meet the Beatles 3 jam berturut-turut. Terkait hal ini, Noel Gallagher pernah berucap bahwa dia memiliki kesamaan dengan Kurt, dan salah satunya karena mereka sama-sama terinspirasi oleh Beatles. Jadi tidak salah kalau berbagai kalangan menilai Beatles sudah menjadi standar dalam bermusik. Semua musisi akan kembali pada Beatles, termasuk seperti Black Sabbath atau Metallica, yang mana mereka beraliran musik metal. Jauh sebelum Metallica lahir pada awal 80-an, Beatles sudah menciptakan sebuah lagu yang menjadi dasar musik metal dan hard rock. Lagu tersebut antara lain Helter Skelter dan Revolution versi single. Selain itu, siapapun mengetahui kalau frontman Black Sabbath, Ozzy Osbourne, merupakan salah satu fans berat John Lennon. Ini dibuktikan dengan single How, yang diluncurkan Ozzy khusus untuk menghormati John Lennon. Sebelumnya Lennon pernah mengklaim bahwa Ticket to Ride merupakan rekaman heavy metal pertama di dunia. Day Tripper, lagu happy lainnya dari John, juga kerap di-cover ulang oleh musisi-musisi beraliran heavy metal, seperti Jimi Hendrix dan Van Halen. Tentunya kita juga tidak melupakan musisi legendaris lain yang juga tidak pernah lepas dari pengaruh Beatles, seperti Aerosmith, Pink Floyd, The Who, Elton John, Nirvana, Bee Gees, Bon Jovi, David Bowie, Michael Jackson, Blur, Coldplay, Radiohead, Green Day, hingga musisi baru seperti Lady Gaga, Bruno Mars, dan Taylor Swift. Jika boleh mengutip ucapan Ahmad Dhani, The Beatles adalah sebuah band terpopuler di dunia dan merupakan band pendahulu untuk urusan musik, khususnya musik pop dan rock. Dia menilai hanya orang-orang ketinggalan zaman yang berani menyangkal hal tersebut. Tentu saja, pria asal Surabaya itu tidak asal bicara, karena faktanya memang demikian. Bahkan pengaruh Beatles juga dirasakan oleh band-band Indonesia seperti Kus Plus, God Bless, Slank, Dewa 19, Ceylon Seven, dan masih banyak lagi. Puluhan tahun sejak dinyatakan bubarnya The Beatles, nama Beatles masih tetap abadi dan selalu dikenang oleh dunia. Pencapaian artistiknya dalam dunia musik sudah tidak dapat diragukan lagi. Hal yang sama juga berlaku pada capaian komersial The Fab Four, di mana hingga kini The Beatles masih memegang posisi puncak dalam hal penjualan album terbanyak sepanjang masa. Tentu saja dunia musik berharap prestasi luar biasa Beatles akan terus berlanjut hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan.